Bagian bagian yang mas nggak usah penting ya. Terus udah semua. Yuk kita mulai. Bisa Tanda Prakasa. Sudah siap? Menyaksikan talent show terakhir dari kelas 12 F5. Cerita ini terinspirasi dari film Miracles in Cell Number 7 dan cerita ini hanya fiktif belaka. Selamat menyaksikan. Di kediaman kosong, ada dua pemuda yang sedang merencanakan suatu hal. Mereka berniat untuk mencopet di pasar hari ini. Kawan, hari ini kita akan ke pasar. Siapkan tanganmu, jangan melakukan hal bodoh. Enak saja mengataku bodoh. Ya sudah, akan kusiapkan motornya. Namaku Kertarajasa, aku bagai seorang raja. Apa yang aku inginkan pasti dapat terlaksana. Aku sungguh luar biasa, oh tiada tandingannya. Aku yang paling berkuasa, semua orang takut padaku. Sementara itu di lain tempat, Niko sedang berpamitan kepada ibunya untuk berangkat sekolah. Dede, ibu Niko merupakan seorang ibu yang hebat yang memiliki keterbelakangan mental. Dede mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Ibu, Niko pergi sekolah dulu ya. Ibu hati-hati jualannya. Iya, Niko, kamu belajar yang pintar biar bisa jadi dokter. Niko pamit ya, Bu. Dadah. Matahari bersinar terang, seolah tersenyum.
mengejar penjahat dengan membawa tongkat untuk memukul penjahat. Namun, naasnya dari arah berlawanan, ada anak kecil yang tidak bisa menghindari motor itu dan terjadilah kecelakaan tabrak lari. Warga yang tidak melihat kejadian itu secara jelas pun mulai menghakimi sendiri. Hei, apa yang kau lakukan dengan anak itu, Bu? Sepertinya anak ini mengalami pendarahan. Kenapa kau membawa tongkat? Kau yang membunuh anak ini ya? Anakku! Hei ibu tua, apa yang kau lakukan pada anakku? Sudah, kita telepon polisi saja. Setelah polisi datang, Dede dibawa ke kantor polisi untuk diselidiki. Dede diduga melakukan pencurian karena barang bukti berada di dalam keranjangnya serta pembunuhan kepada anak kecil. Dede pun dipindahkan ke lapas dengan tuduhan mencuri dan membunuh. Selamat pagi, selamat bekerja, bersiaplah nikmati hari, jangan lengah saat melangkah, jadilah yang terbaik. Jangan pernah berdetak kejang, seolah siap menentang. Cepat berlari, berkejaran, raih peluang dan kesempatan. Betapa bahagianya akan kuraih tanpa sedangnya. Betapa bahagianya telah ku kejar sampai ujungnya. Ayo, cepat jalan. Dasar lalat. Sana masuk. Sudahlah kau ini, tidak akan ada yang membuka. Selamat datang anak baru. Perkenalkan dirimu dan kenapa kau masuk sini? Namaku Dede. Aku tidak membunuh anak. Kenapa kau ini? Bicara saja tidak jelas. Coba lihat catatannya. Astaga, kau membunuh seorang anak? Seorang anak kecil? Astaga, 340, hukuman mati. Niko tidak percaya dengan apa yang ia lihat di televisi. Ibunya menjadi terdakwa kasus pembunuhan anak konglomerat dan dijatuhi hukuman mati. Ibu, aku tidak percaya. Pasti ada kesalahan. Niko menjenguk sang ibu, namun itu tidak membuahkan hasil yang ia inginkan. Niko berjalan lesu pulang ke rumahnya. Maafkan saya, Pak. Kau menangis? Jagul macam apa kau? Maaf, Pak. Tapi ibu saya dijatuhi hukuman mati. Ia tidak bisa berbicara dengan baik. Dan pasti ia tidak bersalah. Tolong bantu saya, Pak. Kepala sipir ternyata mempertimbangkan permintaan Niko dan mengajukan banding. Kepala sipir pun menemui pengacara untuk meminta bantuan agar hukuman Dede bisa diringankan. Mohon bantuannya, Bu. Pak, lawan kita ini berat. Jadi, saya sarankan Bapak meninjau kembali pengajuan banding itu. Saya pamit. Hari pengadilan pun tiba. Dede sudah berada di ruang tunggu peradilan. Jika kau
kau sampai dibebaskan, maka anakmu akan bernasib sama dengan anakku. Ucapkan itu. Dari mana? Saya ulangi pertanyaan saya, Saudari Dede. Apa benar Anda yang membunuh Dewi? Saudari Dede, harap jawab pertanyaan dari jaksa. Iya, saya yang membunuh Dewi. Harap jawab dengan tegas, saudari terdakwa. Jangan main-main. Ini bukan bercanda. Iya, Pak. Saya yang membunuh Dewi. Yang mulia, terdakwa tertekan. Kamu sebagai pengacara, lakukan sesuatu. Saudari pengacara, apakah ada pernyataan terakhir dari Anda? Yang mulia, saya hanya memohon keringanan hukuman. Karena terdakwa sudah mengakui perbuatannya, maka hukuman yang ditetapkan kepada terdakwa saya nyatakan bersifat tetap. 5 tahun kemudian. Apa kau yakin, Nak? Ya, aku sudah menunggu waktu ini, Pak. Sidang peninjauan kembali perkara kasus pidana pencurian dan pembunuhan Dewi dengan terdakwa Dede kita mulai. Terdakwa Dede telah melakukan tindakan pembunuhan dengan keji kepada Dewi dengan menggunakan tongkat kayu. Semua telah dibuktikan dengan sidangan yang sah. Oleh karenanya, tidak diperlukan persidangan ulang untuk membuktikan apa saja yang sudah jelas bersalah. Akan dari pihak penggugat, Jaksa mengatakan bahwa keputusan yang diambil adalah sah karena proses peradilan yang sah dan juga bukti-bukti yang konkret. Namun justru di situ masalahnya, Yang Mulia, bahwa proses peradilan tidak sah, bukti-bukti yang diajukan tidak valid dalam mendukung kebenaran peristiwa yang terjadi. atas dasar apa Anda mengatakan itu? Saya mengatakan itu karena saya saksi hidupnya, Yang Mulia. Terdakwa dipaksa mengaku, Yang Mulia, Dewi tidak tewas karena dipukuli oleh Dede, tetapi karena kecelakaan. Ia ditabrak oleh penjahat yang tidak sempat ditangkap. Tidak ada bukti yang menyatakan adanya tindak kekerasan. Hasil autopsi pun tidak membuktikan adanya tindak kekerasan seperti yang dikatakan para saksi. Semua dipaksa untuk menyudutkan Dede sebagai pelaku. Saya di sini untuk membela ibu saya, Yang Mulia. Saya tidak menjadi seorang dokter karena saya ingin menjadi pengacara untuk membersihkan nama ibu saya dan membela orang-orang yang keterbelakangan mental yang diperlakukan secara tidak adil. Dede tidak bersalah, Yang Mulia. Ia hanya seorang penjual yang sangat mencintai keluarganya. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan ku tinggalkan, betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu. Setulus pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu.
Putusan. Demi keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Agung memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut. Dalam perkara terpidana, nama Dede, dengan ini surat jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri dengan keputusan sebagai berikut. Setelah mendengar semua keterangan saksi dan penggugat, maka kami nyatakan bahwa saudari Dede tidak terbukti bersalah atas pencurian dan pembunuhan pada Dewi. Tato permen karet juga. Tato permen karet. Nah, ini main nih dia. Dia berangkat Pak. Gak orang main boy. Nah, flash mob. Don't you worry, don't be angry. Mending happy. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita tak hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita tak hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Ingatlah hari ini. Ingatlah hari ini. Oke, luar biasa, beri tepuk tangan yang meriah. Jangan pergi. Oke, silakan. Rasanya untuk talent show di Smart Games tuh tegangannya dapat, terus kerjasamanya juga dapat. Kita semuanya saling bahu-membahu buat satu pertunjukan. Yang kalian rasakan, yang kamu rasakan terutama. Tegang ya Pak, kalau mau tampil pastinya. Setelah tampil nih? Setelah tampil lega banget, karena kayak tugasnya sudah selesai. Oke, terima kasih.